Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Nanurdianti. Saya Mela. Kami di sini akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul korelasi antar keterampilan berbahasa. Poin yang pertama akan dibahas oleh saya, yaitu mengenai korelasi antar keterampilan berbahasa. Yang pertama ada pengertian keterampilan berbahasa. Keterampilan berasal dari kata terampil yang mendapat imbuhan ke dan an menjadi keterampilan yang bermakna kecakapan atau kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengarkan atau menyimak, membaca, menulis, dan berbicara. Telah kita ketahui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Dengan demikian, terampil berbahasa Indonesia berarti terampil dalam menggunakan bahasa baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan membaca dan menyimak bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, yang artinya menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Selanjutnya ada keterampilan reseptif yang meliputi menyimak dan membaca. Yang pertama, menyimak. Menyimak adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan untuk memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara. Menyimak bersifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau penyimak lainnya. Sedangkan menyimak non-interaktif adalah menyimak yang tidak disertai dengan tanya jawab antara pembicara dan penyimak. Contohnya ketika mendengarkan siaran radio atau televisi. Selanjutnya ada membaca. Sebagaimana menyimak, membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan. Artinya, keterampilan membaca tergolong ke dalam keterampilan berbahasa tulis. Keterampilan membaca memegang peranan penting dalam aktivitas komunikasi tertulis. Di sini ada 3 pengertian mengenai membaca. Yang pertama, membaca merupakan proses pengubahan lambang visual menjadi lambang bunyi. Pengertian ini menyiratkan makna membaca yang paling dasar yang terjadi pada kegiatan membaca. Pada kegiatan ini, kegiatan membaca lebih ditujukan pada pengenalan lambang-lambang bunyi yang belum menekankan aspek makna atau informasi. Yang kedua, membaca merupakan proses decoding, yaitu mengubah kode-kode atau lambang-lambang verbal berupa rangkaian huruf-huruf menjadi bunyi-bunyi bahasa yang dapat dipahami. Yang ketiga, membaca merupakan proses merekonstruksi makna dari bahan-bahan cetak. Definisi ini menyiratkan bahwa membaca bukan hanya sekedar mengubah lambang menjadi bunyi dan mengubah bunyi menjadi makna, melainkan lebih ke proses pemetikan informasi atau makna sesuai informasi atau makna yang diusung oleh penulisnya. Selanjutnya ada keterampilan produktif yang meliputi berbicara dan menulis. Yang pertama ada berbicara. Secara umum, berbicara merupakan proses penuangan gagasan dalam bentuk ujaran. Dalam hal ini, Suhender mengatakan berbicara adalah proses perubahan wujud, pikiran, atau perasaan menjadi wujud ujaran. Ujaran yang dimaksud adalah bunyi-bunyi bahasa yang bermakna. Di sini ada beberapa pengertian. Yang pertama, berbicara merupakan ekspresi diri. Kepribadian seseorang dapat dilihat dari pembicaraannya. Kemarahan, kesedihan, kebahagiaan, bahkan ketidakjujuran seseorang tidak dapat disembunyikan selama dia masih berbicara. Kartapati mengatakan bahwa berbicara merupakan ekspresi diri. Dengan berbicara, seseorang dapat mengatakan kepribadian dan pikirannya. Berbicara dengan dunia luar atau hanya sekedar pelampiasan. Yang kedua, berbicara terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Berbicara harus memperhatikan konteks ruang dan waktu, tempat dan waktu terjadinya pembicaraan, mempunyai efek atau makna pembicaraan. Yang ketiga, berbicara merupakan keterampilan berbahasa yang bersifat produktif. Artinya, melalui kemampuan berbicara, seseorang menyampaikan pengalaman, pikiran, ide kreatif, dan pendapatnya kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ada menulis. Menulis adalah keterampilan berbahasa kedua yang bersifat produktif. Jika pada keterampilan berbicara, orang menyampaikan pesan atau gagasan melalui bahasa lisan, dalam menulis, pesan disampaikan penulis melalui bahasa. Seperti halnya berbicara, menulis juga memerlukan proses. Untuk memperoleh tulisan yang baik, penulis juga harus melalui tahapan-tahapan, yaitu tahap prapenulisan, tahap penulisan,
dan tahap pasca penulisan. Tahap pra-penulisan atau persiapan, pada tahap ini penulis harus melakukan kegiatan menentukan topik, mengorganisasikan tulisan, menentukan sasaran atau pembaca, mengumpulkan informasi, dan menyusun kerangka karangan. Pada tahap penulisan, penulis mulai menyusun tulisan atau melakukan kegiatan menulis. Setelah tulisan dianggap selesai, penulis masuk pada tahap pasca penulisan, yaitu membaca ulang tulisan, memperbaikinya dengan menambah atau mengurangi tulisan sampai tulisan benar-benar final. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada di hubungan antar keterampilan berbahasa. 4 keterampilan berbahasa yaitu ada di menulis, berbicara, menyimak, dan juga membaca. Nah, hubungan ini sangat erat karena satu keterampilan mendukung keterampilan yang lain. Yang pertama yaitu ada hubungan antar ragam dengan sifat yang sama. Pertama ada di ragam lisan yaitu menyimak dan juga berbicara. Hubungan ini sangat erat karena terjadi langsung. Menyimak dan juga berbicara dapat dilakukan dengan bertukar peran seperti misalnya dalam tanya jawab. Yang kedua ada di ragam tulis yaitu berbicara dan juga menulis. Hubungan ini sangat erat karena dapat bertukar peran misalnya dalam membalas surat ataupun teks chat dari orang lain. Yang ketiga yaitu ada di sifat reseptif yaitu menyimak dan juga membaca. Keduanya menerima informasi karena menyimak dan membaca dapat menjadi skema untuk memahami bacaan dan begitu juga sebaliknya. Nah, yang terakhir yaitu ada di sifat produktif, membaca dan juga menulis. Keduanya dapat menghasilkan informasi karena pembaca yang baik yaitu juga penulis yang baik, contohnya dalam pembuatan seminar skripsi dan begitu juga sebaliknya. Yang kedua yaitu ada di hubungan ragam dan juga sifat yang berbeda. Meskipun berbeda ragam lisan dan tulis dan juga sifat reseptif dan produktif tetap ada hubungannya. Yang pertama yaitu ada di menyimak, lisan reseptif dan juga menulis tulis produktif. Ide dari menyimak dapat digunakan untuk menulis. Keterampilan menyimak meningkatkan keterampilan menulis. Nah, dan yang kedua yaitu ada di membaca tulis reseptif dengan berbicara lisan produktif. Pengetahuan dari membaca dapat digunakan untuk berbicara. Keterampilan membaca meningkatkan keterampilan berbicara. Cukup sekian dari saya. Kesimpulan dari materi kolerasi antar hubungan berbahasa yaitu terampil berbahasa Indonesia berarti mahir menggunakan bahasa ini dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Keterampilan ini terbagi menjadi dua yaitu ada di lisan dan juga tertulis. Lisan yaitu ada di menyimak dan juga berbicara. Tulis yaitu ada di membaca dan juga menulis. Nah, keempat keterampilan ini saling terkait erat dan mendukung satu sama lain. Hubungan antar keterampilan dalam ragam yang sama, misalnya menyimak dan berbicara, bersifat langsung, sementara hubungan antar ragam yang berbeda, misalnya menyimak dan menulis, bersifat tidak langsung. Nah, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.